Hari ini saya akan membahas tentang penyajian data dalam distribusi frekuensi. Apa itu penyajian data dalam distribusi frekuensi? Nah, hal ini adalah penyajian data dalam distribusi frekuensi adalah cara untuk mengelompokkan data berdasarkan seberapa sering data atau kelompok nilai itu muncul. Nah, penyajian data dalam distribusi frekuensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi frekuensi sederhana, yaitu atau tanpa interval. Nah, yang ini fungsinya untuk data diskret. Kemudian yang kedua, itu adalah distribusi frekuensi berkelompok atau yang memiliki interval kelas. Fungsinya untuk data Nah, jadi yang kedua, ini ada distribusi frekuensi berkelompok atau yang memiliki interval kelas. Nah, apa ini gunanya? Gunanya untuk data kontinu atau kontinu. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir adalah distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini dia tujuannya untuk menjumlahkan frekuensi secara bertahap. Oke. Nah, kita masuk langsung ke contoh-contoh dalam kehidupan seharinya. Kita kasih contoh satu aja. Nah, di sini ada contoh seorang guru mencatat waktu dalam menit yang dibutuhkan oleh 20 siswa untuk menyelesaikan tugas matematika sebagai berikut. Nah, ini datanya 25, 28, 30 dan seterusnya, ini masih diacak. Kemudian langkah berikutnya adalah kita urutkan. Kita urutkan mulai dari 25 yang terkecil hingga yang terbesar yaitu 45. Nah, kemudian di sini kita hitung. Di sini kita hitung frekuensinya ada berapa. Nah, di menit 25 ini ada 1, 2, 3, berarti 3. Di menit 28 ada 1, 2, 3, ada 3 juga. Kemudian di menit 30 ada 1, 2, 3, ada 3 juga. 32, 1, 2, 3, 3 juga. Kemudian 35, 1, 2, ada 2. 36 ada 1, 2. Kemudian 42, 45, 1, 2, 2 juga. Nah, dan inilah yang disebut distribusi frekuensi sederhana. Nah, jadi sekarang kita akan mencari yang namanya distribusi frekuensi berkelompok. Untuk menentukan distribusi frekuensi berkelompok, pertama kita cari datanya dari data-data yang sudah kita urutkan ini. Nah, jadi dari sini yang ini totalnya berjumlah 20 siswa. 10 dikali 2 20 siswa. Kemudian nilai minimumnya adalah 25 dan nilai maksimalnya adalah 45. Range-nya tinggal nilai maksimal dikurang nilai minimal sama dengan 45 dikurang 25 sama dengan 20. Kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas kita tentukan dengan rumus hubungan 1 ditambah 3,3 log 10 pangkat n. Kali kita substitusi. K 1 ditambah 3,3 10 pangkat n ini apa itu n-nya? N itu adalah range-nya. Hasilnya segini, bisa kita sederhanakan lagi sama dengan 5,29 atau kita bulatkan saja menjadi 6. Kemudian sekarang kita menentukan panjang kelas atau interval. Rumusnya adalah range dibagi banyaknya kelas. Sekarang range-nya kita masukkan 20 per jadi 6. Jadi 20 per 6. Jadi kurang lebih hasilnya 3,33. Nah, selesai nih. Nah, tadi kan hasilnya 3,33. Ini bisa kita bulatkan menjadi 4. Dengan 4. Ya. Ini karena banyaknya kelas dalam 6, maka kita pisahkan tabel ini menjadi 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sudah kita temukan, sekarang kita cari intervalnya atau panjang kelasnya. Karena panjang kelasnya ada 4, berarti kita mulai dari 25 hingga 28. Karena kan 4, cuma 4. 25, 26, 27, 28. Kemudian selanjutnya kita teruskan dari 29, 30, 31, 32 dan sampai 30. Setelah sudah sampai 32, kita lanjutkan lagi ke 33, 34, 35, 33, 34, 36 ya. 37, 38, 39, 40. Empat satu, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48. Terakhir berarti di angka 48. Nah, tinggal kita menentukan sendiri nih frekuensinya ada berapa. Yang di antara 25 hingga 28 itu ada di timer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Berarti ada 6, frekuensinya ada 6. Kemudian dari 29 hingga 30 2. Nanti kita mulai dari 30 karena 28 itu kurang dari 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Kemudian dari 3 hingga 36 kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 4. Kemudian dari 37 hingga 40 masih termasuk 1, 2. Nah dari 41 hingga 44 itu 0. Karena tidak ada yang menandingi. 40 kurang dari 41 dan 45 lebih dari 44. Kemudian 45 hingga 48 itu ada 2, 1, 2. Dan 3 total 6 tambah 6, 12, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 2, 18, 18 tambah 0, 18, 18 tambah 2, hasilnya apa sesuai data. Nah jadi setelah kita menentukan tadi yang kita sudah temukan distribusi frekuensi berkelompok, sekarang kita ingin menentukan distribusi frekuensi kumulatif. Nah tadi berdasarkan frekuensinya tadi kan yang interval 25 hingga 28 itu kan frekuensinya ada 6 siswa hingga seterusnya, hingga tadi 45 hingga 48 itu ada 2 siswa. Nah sekarang lanjutannya gimana? Lanjutannya adalah kita kumulasikan atau kita jumlahkan. Pertama kita cari kumulatif kurang dari sama dengannya terlebih dahulu. Yang pertama 25 hingga 28 itu frekuensinya ada 6 siswa, maka kita tulis di sini 6 siswa. Karena yang kurang dari sama dengan 25 hingga 28 itu ada 6 siswa, dan begitu pun seterusnya. Tinggal kita jumlahkan saja. 9 hingga 32 itu frekuensinya ada 6 siswa. Berarti yang kurang dari sama dengan 29 hingga 32 itu ada 6 siswa. 6 ditambah 6 atau 12. Maka kumulatif kurang dari sama dengan 29 hingga 32 adalah 6 ditambah 6 sama dengan 12, bukan 6, saya ralat. Dan kita lanjutkan 33 hingga 36. Tadi frekuensinya adalah 4, tapi ini karena kurang dari sama dengan, maka kita jumlahkan 12. Maka kumulatif kurang dari sama dengan 33 hingga 36 itu sama dengan 16 siswa. Diukur selanjutnya 16 dan selanjutnya begitu seperti itu terus. Ini kita tambah
maka kumulatif kurang dari sama dengan 45 hingga 48 itu yang terbanyak, yaitu 20 siswa. Karena kurang dari sama dengan. Selanjutnya kita menentukan kumulatif lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Berarti yang lebih dari atau sama dengan 45 hingga 48 itu hanya 2 siswa. Kita tulis di sini 2 siswa. Kemudian yang lebih dari sama dengan 41 hingga 44 itu 2 juga karena 0. Karena yang melebihi 41 hingga 44 itu hanya 45 ini, 2 45 ini. Nah, frekuensinya tetap 2. Kemudian yang lebih dari sama dengan 37 hingga 40 itu ada 4. Jadi 2 ditambah dengan 4. Lebih dari sama dengan 37 hingga 40. Berarti kita mulai dari 40. 45. Ini lebih dari 40 dan juga lebih dari 37. Kemudian selanjutnya adalah kumulatif lebih dari sama dengan dari 33 hingga 36. Berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kita buktikan mulai dari 33. 33 mana? Dari 33 di sini. Jadi karena ini lebih dari sama dengan, maka kita gunakan ini 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Kemudian yang 29 hingga 32 itu 8 tambah sama dengan 14. Kita cari mulai dari 29. 29 tidak ada, maka kita mulai dari 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sesuai. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan dari 25 hingga 28 itu 14 ditambah 6 sama dengan 20 siswa. Kita buktikan lagi. Kita cari 25. Oh, ada nih 25. Kita hitung dari sini. Katakan lebih dari sama dengan, maka minimalnya adalah 25 dan seterusnya. Bebas mau berapa lebihnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas sesuai. Dan ini semuanya terbukti. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Kanes. Saya di sini akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili secara keseluruhan. Berikut adalah nilai ulangan siswa kelas C. Nilai dengan nilai 6, 7, 8, 9, dan 10 dengan provinsi 5, 9, 17, 22. Lalu ada MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata suatu data dengan cara jumlah data dibagi banyaknya data. Lalu ada modus. Modus adalah nilai dengan frekuensi terbanyak. Terakhir ada median. Median merupakan nilai tengah. Lalu untuk misalnya MEAN kita bisa menggunakan jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data di sini adalah ini dikali di total. Di sini adalah 30. Ini 63, ini 56, lalu ada 108, lalu ada 20. Dengan nilai akhir itu ada 277. Nah, 277. Lalu banyaknya data. Banyaknya data adalah banyaknya frekuensi. Di sini ada 5 tambah 9 ada 14, 21. Di sini ada 33, 35, berarti banyaknya nilai data adalah 35. Lalu dibagi dengan nilai kira-kira itu ada 7,91. Lalu ada modus. Modus adalah dengan nilai dengan frekuensi terbanyak. Di sini bisa kita lihat ada 6 hanya dengan 5 frekuensi, nilai 7 dengan 9 frekuensi, nilai 8 dengan 7 frekuensi, nilai 9 dengan 12 frekuensi, nilai 10 dengan 2 frekuensi. Bisa kita lihat di sini adalah nilai 9 dengan
frekuensi terbanyak, yaitu 12. Berarti modusnya adalah 9. Median bisa kita hitung bila ganjil menggunakan cara data ke n plus 1 bagi 2. Lalu jika genap adalah data n per 2 plus data ke n per 2 plus dibagi 2. Namun karena data kita adalah ganjil, kita bisa menggunakan data yang ini, yaitu data ke 35 plus 1 per 2, yaitu ada 36 dibagi 2, yaitu 18. Maka mediannya ditemukan, yaitu hasilnya adalah 18. Di sini ada tabel panjang bentang sayap dan frekuensi. Di panjang bentang sayap ada 166 sampai 170, 171 sampai 175, 176 sampai 180, 181 sampai 185, dan lebih dari 186. Di frekuensi ada 8, 20, 37, 28, dan 11. Dan di sini ada soal tentukan Q1 dan kuartil 1 dan kuartil 3. Di sini kita jumlahkan dulu frekuensi atau N-nya sama dengan 4 ditambah 20 ditambah 37 ditambah 28 ditambah 11 sama dengan 100. Kuartil 1 itu data ke 1/4 dari total data. Jadi 1/4 dikali 100 sama dengan 25. Lalu data ke 25 berarti itu jatuh kepada 176 sampai 180. Di sini ada sekarang kita hitung menggunakan rumus interpolasi, yaitu kuartil 1 sama dengan letak ditambah frekuensi per 4 dikurang frekuensi sebelumnya per 1 dikali 1. Letak sama dengan 175,5, frekuensi per 4 sama dengan 25, frekuensi sebelumnya sama dengan 24, frekuensi sama dengan 37, dan interval sama dengan 5. Di sini kuartil 1 sama dengan 175,5 ditambah 25 dikurang 24 per 37 dikali 5. 175,5 ditambah 1 per 37, 25 kurang 24 dikali 5. 175,5 ditambah 0,1315, yaitu hasilnya dari 1 per 37 dikali 5. Lalu kita menemukan di sini hasilnya 175,635 cm. Sekarang kita cari kuartil 3-nya. Kuartil 3 itu data ke 3/4 dari total data. Jadi 3/4 dikali 100 sama dengan 75. Lalu kita cek kelasnya atau jatuh kepada 181 sampai 185. Lalu kita hitung lagi dengan rumus interpolasi yang tadi. Kuartil 3 sama dengan letak ditambah 3N per 4 dikurang frekuensi sebelumnya per 1 dikali I. Letak sama dengan 180,5, 3N per 4 sama dengan 75, frekuensi sebelumnya sama dengan 61, frekuensi sama dengan 28, I sama dengan I interval sama dengan 5. Kuartil 3 sama dengan 180,5 ditambah 75 dikurang 61 per 28 dikali 5. 180,5 ditambah 14 per 28 dikali 5. Di sini 14 per 28 diperkecil menjadi 1 per 2, jadi 180,5 ditambah 1 per 2 dikali 5, lalu 180,5 ditambah 2,5, sedangkan hasilnya 183 cm. Oke, di sini saya akan menjelaskan diagram pecar. Apa itu diagram pecar? Diagram pecar adalah jenis diagram yang menggunakan titik untuk mewakili frekuensi atau kemunculan suatu data. Setiap titik itu menunjukkan suatu nilai. Di sini ada contoh soalnya. Itu ada nilai ulangan matematika dan geografi 10 siswa kelas 10C. Di matematika ada 60, 55, 75, 80, 90, 95, 100, 100, 100. Di geografi ada 55, 50, 50, 65, 60, 70, 80, 85, 90, dan 90.
Sekarang kita lihat ke nilai MTK. Di sini ada 20 dan ulang. Kita akan nilai MTK dulu ya. Di sini ada 60 dan nilai 20. Selanjutnya ada angka 55. Selanjutnya ada angka 75. Di sini, guys. Bener. Selanjutnya ada angka 80. Terus ada angka 90. Ini karena 90-nya ada 2, jadi kita satu aja ya. Terus selanjutnya ada angka 95. Nah, selanjutnya ini kan ada angka 100, karena ada 3, jadi kita 2 aja guys ya. udah yang 100 ya. Oke, di sini ada nilai geo. Yang pertama ada nilai geo 55. Karena 55 nilai 55-nya udah ada, jadi kita nggak perlu tulis lagi. Terus di sini ada 50. Karena 50-nya ada 2, kita tulis 1 saja. Selanjutnya ada nilai 65. Selanjutnya itu ada nilai 60 karena sudah ada, jadi kita tidak usah nulis. Selanjutnya ada nilai 70. Selanjutnya ada nilai 80 karena 80-nya sudah ada, jadi kita tidak perlu tulis. Lanjut di angka 85. Ini karena ada 90 ada 2, jadi dan ini sudah ditulis, jadi tidak usah ditulis ya. Terima kasih.